Halo, gue Pita. Video ini sebenarnya terinspirasi dari sebuah survei yang gue baca di Bisnis Indonesia baru-baru ini. Survei itu menyebutkan 50% orang Indonesia mengalami penurunan penghasilan akibat pandemi dan lebih dari setengah dari 50% itu mengantisipasi pandemi ini akan terus berpengaruh terhadap penghasilan mereka lebih lanjut. Namun, dari responden ini, 85% diantaranya ternyata cukup percaya diri dan yakin bahwa mereka memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk berkembang di masa depan yang mengarah semakin digital. Data Indonesia ini merupakan di atas rata-rata angka survei yang sama yang dilakukan kepada masyarakat global yang hasilnya hanya 77% orang yang merasa percaya diri. Lebih lanjut, 83% dari responden Indonesia merasa memiliki kendali atas keuangan pribadi mereka. Lebih tinggi dari angka global, yaitu 68%. Angka dari Indonesia ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang survei. Survei ini menunjukkan perbedaan yang mencolok antara realitas keuangan yang dihadapi oleh orang-orang serta rasa kepercayaan diri seseorang terhadap masa depan. Sebanyak 80% responden Indonesia yang masuk dalam kategori 18-44 tahun dan 77% responden yang masuk di dalam usia 45 tahun lebih cenderung mempertimbangkan membuka usaha baru untuk meningkatkan pendapatan. Angka ini jauh dibandingkan dengan angka global yang hanya 46%. Kemudian, 87% responden Indonesia di usia 25 hingga 34 tahun berminat untuk punya pendapatan kedua. Ini juga di atas dari angka global, yaitu 72%. 82% responden Indonesia di usia 18 dan 44 tahun berminat belajar keterampilan baru, di atas angka global yang hanya 77%. Terakhir, sekitar 80% responden orang Indonesia memilih bekerja lebih keras untuk dapat lebih maju, dibandingkan harus mengurangi waktu dengan bayaran yang lebih sedikit. Terus terang, dalam hidup gue cuma pernah merasakan 2 kali masa Indonesia mengalami penurunan ekonomi, yaitu tahun 98 ketika gue masih sekolah dan tahun 2008 waktu itu gue sudah memiliki pekerjaan pertama. Dan berdasarkan pengalaman gue itu, gue rasa krisis kali ini belum memperlihatkan dampak yang sesungguhnya ke ekonomi. Seperti pengalaman krisis-krisis sebelumnya, dampak ekonomi yang sebenar-benarnya baru akan terasa benar setidaknya 6 bulan hingga 1 tahun ke depan dari kejadian awal, yaitu di bulan Maret. Tapi coba deh ya kita cek, survei ini sebenarnya realita atau bukan kalau dibandingkan dengan pengalaman finansial gue bukan masuk dalam orang survei ini, tapi gue mencoba cocok logi lah gitu berdasarkan poin-poin yang ada dalam survei ini. Survei ini bilang 50% orang Indonesia mengalami penurunan penghasilan. Untungnya sampai sekarang gue belum termasuk dalam 50% orang itu. Main income gue sampai saat ini belum terdampak, walau tempat bekerja gue memang sudah merasakan dampak yang cukup berat dari ekonomi saat ini. I hate to say it, but this is the better time to become an employee than to become an entrepreneur. Poin kedua, lebih dari 50% orang mengantisipasi pandemi ini akan terus berdampak terhadap penghasilan mereka. Yes, I anticipate that too. Gua pun sudah mengantisipasi badai akan terus berlanjut bahkan hingga awal tahun depan. Karenanya, gua sudah mempertebal dana darurat gue hingga 18 bulan ke depan.
83% dari responden Indonesia merasa memiliki kendali atas keuangan pribadi mereka. Ini merupakan prinsip gue juga. Itu sebabnya gue memulai perjalanan menuju financial independence. Karena gue punya keyakinan bahwa dalam hidup, walaupun uang itu penting, uang bukan segalanya. Dengan meraih kebebasan finansial gue akan bisa melihat hal-hal lain yang menurut gue lebih penting daripada bekerja untuk sesuap nasi. 80% responden Indonesia berusia 18 hingga 44 tahun dan 77% responden yang berusia di atas 45 tahun cenderung mempertimbangkan usaha baru untuk meningkatkan pendapatan. Dalam situasi gue saat ini memang berusaha meningkatkan sumber pendapatan gue, sehingga gue tidak perlu terlalu tergantung pada satu mata pencaharian. Itu sebabnya sekarang gue aktif mengelola investasi dengan target investasi gue bisa menghasilkan pendapatan pasif yang bisa menghidupi biaya bulanan gue. Selain itu, gue juga mengambil beberapa proyek-proyek sampingan dengan potensi untuk meningkatkan pendapatan sampingan. Kalau gue lihat orang-orang di sekeliling gue, sebagian besar memang sudah mulai menunjukkan minat untuk berbisnis demi mendapatkan uang tambahan selain penghasilan utama mereka. Itu pun gue rasakan dengan banjirnya tawaran atau jualan makanan, minuman, atau produk lain di berbagai media sosial pribadi maupun grup-grup pertemanan atau grup keluarga. Selain itu, gue lihat banyak teman-teman yang memposting update mengenai usaha mereka, baik testimoni customer ataupun batch produk yang siap dikirim kepada customer. Sebanyak 82% responden Indonesia di usia 18 hingga 44 tahun berminat belajar keterampilan baru. Nah, channel ini merupakan salah satu upaya gue untuk belajar juga. Gue belajar mengenai keuangan pribadi, terus menambah kemampuan untuk membuat video walaupun belum bagus-bagus amat, belajar berbicara dengan lebih eloquent, mengeluarkan ide-ide serta pemikiran dalam bentuk konten. Ya, jadi harap dimaklumi ya kalau masih ada kurang-kurangnya, karena memang ini masih work in progress. Terakhir, sekitar 80% responden Indonesia memilih untuk bekerja lebih keras untuk dapat lebih maju dibandingkan harus mengurangi waktu kerja dengan bayaran yang lebih sedikit. Untuk saat ini, ya, karena gue bertekad untuk pensiun dini, jadi memang gue sudah berkomitmen untuk menghabiskan dekade ini dengan bekerja lebih keras, sehingga gue bisa lebih maju secara finansial. Harapannya setelah dekade ini berakhir, gue pun akan bisa mulai mengurangi intensitas gue, sehingga bisa fokus pada hal-hal yang lebih gue suka. Walaupun gue kurang yakin seberapa reliable survei yang diangkat ini, menurut gue ini menunjukkan bahwa orang Indonesia merupakan negara yang optimis. Terlepas dari berbagai berita perkembangan ekonomi yang lebih sering bikin orang pesimis. Memang badai belum selesai, tetapi ketika seseorang punya pandangan yang optimis, itu berarti tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Apakah tahun depan gue masih akan memiliki pendapat yang sama? Maybe, maybe not. Tapi cara apa yang paling baik untuk menghadapi ketidakpastian kalau kita sendiri tidak menyiapkan diri menghadapi skenario yang terburuk? Yang gue lakukan adalah membuat beberapa worst case skenario serta memikirkan bagaimana cara mengatasinya. Gue juga melakukan diversifikasi aset gue untuk meminimalisir dampak gejolak yang mungkin terjadi. Dan juga untuk menenangkan diri gue menghadapi berbagai macam berita simpang siur mengenai kemana ekonomi negara ini akan bergulir setelah gonjang-ganjing pandemi. Biar tidak terlalu stres, mungkin ini saatnya kita mengurangi konsumsi berita dan rumor teori konspirasi di media sosial atau media massa kita. Mari fokus mengelola apa yang terjadi di rumah kita.
termasuk mempersiapkan diri untuk badai yang akan datang. Kalau hujan besar mau datang, siapkan payung yang lebih kokoh, perbaiki atap rumah yang bocor, bersihkan saluran air mampet di lingkungan rumah, serta angkat barang-barang di lantai dasar lebih tinggi. Begitu kan caranya? It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!